Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iza Saryatunijwa SMMM, yang terhormat teman-teman semua. Perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fitri Karyani, yang kedua ada Nakia Hidi Milvana, yang ketiga saya sendiri, dan yang terakhir Ervana Eka Laraswati. Selanjutnya topik pembahasan kita. Yang pertama ada orientasi karyawan baru, gambaran umum proses pelatihan, penerapan program pengembangan manajemen, pengelolaan program-program organisasi, dan yang terakhir ada studi pelatihan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama. Selanjutnya yaitu orientasi karyawan baru. Orientasi atau onboarding karyawan adalah proses penting untuk memastikan karyawan baru memahami peran mereka, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Proses ini tidak hanya memberi informasi dasar terkait pekerjaan, tetapi juga membantu karyawan merasa diterima, memahami budaya, organisasi, dan mulai terlibat secara emosional terhadap dengan perusahaan. Proses ini idealnya dimulai sebelum hari pertama kerja dan berlangsung selama masa penyesuaian. Selanjutnya yaitu gambaran umum proses pelatihan. Pelatihan merupakan proses penting untuk membekali karyawan agar dapat bekerja secara efektif sesuai dengan tugasnya. Tujuan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan membangun fondasi organisasi yang kuat. Dalam merancang program pelatihan yang efektif dan sistematis, perusahaan sering menggunakan model pelatihan bernama ADIE, yaitu Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan karyawan. Analisis strategis. Analisis pelatihan dilakukan saat perusahaan menghadapi perubahan besar, seperti ekspansi atau peluncuran produk baru. Untuk memastikan karyawan memiliki keterampilan yang sesuai, misalnya pembukaan cabang di luar negeri mungkin memerlukan pelatihan bahasa asing atau pemahaman budaya lokal. Yang kedua, analisis tugas. Analisis tugas dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan baru. Tujuannya adalah memahami tanggung jawab, posisi kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. Pelatihan dasar diperlukan agar mereka cepat beradaptasi dengan tujuan dan budaya organisasi. Yang ketiga ada analisis kinerja. Analisis karyawan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang mengalami penurunan kinerja. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya keterampilan atau penguasaan keterampilan tertentu. Selanjutnya, desain atau merancang program pelatihan. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memotivasi karyawan selama pelatihan, yang ketiga membuat pembelajaran efektif, yang keempat transfer pembelajaran ke dunia kerja, yang kelima memperkuat pembelajaran, dan yang terakhir itu ada meningkatkan transfer pembelajaran ke pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah develop, yaitu mengembangkan pelatihan. Pengembangan program pelatihan adalah tahap penting dalam manajemen SDM yang menentukan cara pelatihan dilaksanakan agar tujuan organisasi tercapai. Proses ini mencakup perencanaan materi, metode, media pelatihan, serta mempertimbangkan karakteristik peserta dan kebutuhan keterampilan. Hasil pengembangan pelatihan meliputi berbagai media pembelajaran seperti modul tertulis, slide presentasi, video, dan simulasi interaktif. Penggunaan media yang tepat membuat pelatihan lebih menarik, interaktif, dan efektif dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Selanjutnya adalah implement, yaitu melaksanakan pelatihan. Beberapa pelatihan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pelatihan di tempat kerja atau on-the-job training atau OJT, yaitu metode pelatihan di mana karyawan belajar langsung di tempat kerja sambil menjalankan tugas nyata tanpa menggunakan alat atau ruang khusus. Yang kedua, pelatihan magang atau internship,
Magang adalah pelatihan kerja jangka pendek yang diikuti oleh non-karyawan seperti pegawai atau mahasiswa yang berdurasi terbatas dan berfokus pada pembelajaran langsung di lingkungan kerja nyata. Yang ketiga adalah pembelajaran informal. Pembelajaran melalui aktivitas kerja sehari-hari yang mengikuti prinsip 70-20-10. Contohnya meliputi partisipasi rapat, mencari informasi sendiri, rotasi kerja, dan pelatihan mandiri seperti video tutorial atau webinar. Yang keempat, pelatihan instruksi kerja atau Job Interaction Training atau JIT, yaitu metode pelatihan langsung di tempat kerja, di mana karyawan dibimbing secara bertahap untuk melakukan tugas sesuai standar. Yang kelima, kuliah atau ceramah. Metode pelatihan ini dilakukan di mana instruktur menyampaikan materi secara lisan kepada sekelompok peserta yang besar untuk menyampaikan teori, konsep, atau informasi umum tanpa harus melakukan praktik langsung. Yang terakhir adalah pembelajaran terprogram atau programmed learning, yaitu pelatihan mandiri berbasis modul atau teknologi, di mana peserta belajar secara bertahap dan harus menyelesaikan tiap bagian sebelum melanjutkan. Selanjutnya adalah evaluate atau mengevaluasi efektivitas pelatihan. Setelah pelatihan selesai, evaluasi perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap peserta dan organisasi. Evaluasi ini biasanya mengacu pada Kirkpatrick model yang terdiri dari 4 level. Yang pertama, reaksi, yaitu menilai sejauh mana peserta merasa pelatihan menyenangkan, bermanfaat, dan relevan. Yang kedua adalah pembelajaran, yaitu mengevaluasi pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh peserta. Yang ketiga, perilaku, yaitu mengukur penerapan pengetahuan atau keterampilan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat adalah hasil, yaitu menilai dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan penurunan kesalahan. Selanjutnya adalah penerapan program pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen adalah upaya untuk membantu manajer meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin dan mengelola tim. Selain itu, pengembangan manajemen juga memastikan kesiapan perusahaan dalam menghadapi pergantian posisi, mendukung keberlanjutan dan stabilitas organisasi. Penerapan program pengembangan manajemen harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, peran strategi dalam pengembangan manajemen. Yang kedua, penilaian kandidat dan grid 9 kotak. Yang ketiga, pelatihan dan rotasi manajerial di tempat kerja. Dan yang terakhir, teknik pelatihan dan pengembangan di luar pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Program organisasi. Program organisasi sering menghadapi tantangan seperti penolakan internal, keterbatasan sumber daya, dan perubahan yang bersifat struktural tanpa mengubah perilaku individu dalamnya. Agar berhasil, perusahaan perlu tujuan yang jelas dan strategi perubahan yang tepat, seperti yang dilakukan Microsoft. Lewin menawarkan model 3 tahap program. Yang pertama ada yaitu mencairkan kondisi lama dengan menunjukkan urgensi dan masalah nyata. Yang kedua ada change, menerapkan perubahan dengan mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku baru melalui pelatihan. Dan yang terakhir ada revising, menguatkan perubahan agar bertahan lama dengan dukungan sistem seperti insentif dan kebijakan baru. Selanjutnya, pengelolaan program perubahan organisasi. Selain berdekatan struktural, perubahan juga dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif seperti pengembangan organisasi atau organizational development atau OD, yaitu proses perubahan yang melibatkan karyawan secara aktif dalam merancang dan menjalankan perubahan. Proses OD biasanya dibantu oleh konsultan eksternal dan menggunakan pendekatan penelitian tindakan, di mana data dikumpulkan disampaikan kembali kepada karyawan, lalu dianalisis untuk menemukan solusi. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada perbaikan proses kerja, tetapi juga pada pengembangan perilaku organisasi yang lebih sehat dan responsif. PT Pixis ini sukses bersama. Pendahuluan PT Pixis sukses bersama
upaya untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja karyawan dengan melakukan program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kesenjangan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya, perusahaan harus menonjolkan usaha untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah untuk memperbaiki produktivitas tenaga kerja dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama itu sebagai berikut. Yang pertama, mulai dengan identifikasi data calon peserta. Yang kedua ada karyawan. Karyawan ini supervisor bagian seleksi, menyeleksi karyawan yang akan dipilih sebagai calon peserta pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, supervisor pelatihan dan pengembangan menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kompetensi karyawan serta mengidentifikasi tujuan dan kriteria pelatihan. Yang keempat, yaitu penyusunan program pelatihan dan pengembangan. Setelah melakukan penilaian, selanjutnya yaitu menyusun program pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari metode pelatihan dan pengembangan PT Visi Sukses Bersama menggunakan metode profesi jabatan. PT Visi Sukses Bersama ini melakukan pemindahan tugas karyawan lama dari satu bagian ke bagian lain untuk menyesuaikan dengan pendidikan dan keahlian karyawan. Yang B, pelatihan interupsi pekerjaan. Latihan interupsi pekerjaan di PT Visi Sukses Bersama ini dilakukan dengan cara penugasan kepada karyawan baru yang menangani pekerjaan tertentu. C, yaitu magang. PT Visi Sukses Bersama ini melakukan program magang agar karyawan akan terlatih untuk menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin muncul dan dapat mengerjakan setiap tugas dengan baik dan benar. D, yaitu pembekalan. Pada PT Visi Sukses Bersama, pembekalan dilaksanakan oleh manajer kepada karyawan yang baru. Kelima, yaitu keputusan. Manajer HRD akan memberikan keputusan. Jika diputuskan iya, maka karyawan tersebut layak diserahkan dalam program pelatihan. Yang keenam, yaitu pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, yaitu merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari jadwal pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketujuh yaitu evaluasi pelatihan dan pengembangan. Proses pelatihan yang terakhir ini yaitu menilai program-program yang telah diadakan oleh PT Visi Sukses Bersama, apakah target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Yang kedelapan yaitu selesai. Selanjutnya yaitu ada evaluasi pelatihan dan pengembangan PT Visi Sukses Bersama. Yang pertama ada PT Visi Sukses Bersama ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama untuk menilai program-program yang telah diadakan PT Visi Sukses Bersama, maka diadakan evaluasi mengenai pelatihan dan pengembangan, apakah target-target yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Karyawan tersebut harus memberikan laporan secara tertulis kepada perusahaan. Laporan berisi kinerja karyawan tersebut yang berkaitan dengan pengetahuan yang telah didapat dari pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, yaitu setelah pelatihan dan pengembangan, karyawan akan dievaluasi secara diam-diam terkait
kinerjanya. Jika menunjukkan kemajuan, mereka akan diangkat menjadi karyawan kontrak selama 1 tahun dengan menandatangani surat perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu ada model evaluasi Kirkpatrick pada PT Visi Sukses Bersama. Model evaluasi Kirkpatrick telah dikembangkan di PT Visi Sukses Bersama dengan menggunakan 4 level dan mengkategorikan hasil-hasil pelatihan. 4 level tersebut adalah yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Ya, kendala dan cara mengatasi kendala dalam pelatihan dan pengembangan PT Visi Sukses Bersama. Kendala yang dihadapi untuk pelatihan dan pengembangan PT Visi Sukses Bersama ini pada sumber daya manusianya sendiri. Karyawan masih beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak penting, kurangnya kesadaran dan disiplin dari karyawan ini yang membuat beberapa kali pengadaan pelatihan kurang manual hasil yang maksimal. Untuk cara mengatasi kendala pelatihan dan pengembangan ini, PT Visi Sukses Bersama digantikan oleh karyawan yang lain sesuai dengan deskripsi bidang kerjanya sehingga peluang tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pelatihan dan pengembangan karyawan penting untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas dan juga produktivitas. Prosesnya meliputi orientasi, desain, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan menggunakan model seperti AGIL. Studi kasus di PT Visi Sukses Bersama menunjukkan efektivitas pelatihan yang terstruktur. Meskipun ada kendala seperti pelatihan yang terstruktur, meskipun ada kendala seperti motivasi peserta. Pelatihan yang efektif mendukung tujuan perusahaan dan memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kinerja individu maupun organisasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Silakan bisa tanya ke Sunam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.